Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pak D. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Kali ini ada cerita tentang sebuah keluarga kecil yang terjebak di dalam misteri rumah tua. Mereka ingin keluar dalam masalah kehidupan yang mereka hadapi, malah masuk ke masalah baru. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan sebelum dan sesudah mendengarkan. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Arman menghentikan mobil tua mereka di depan sebuah rumah besar dengan cat kusam dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Mira menghela napas panjang, mencoba menyembunyikan perasaan tak nyaman yang menggelitik di hatinya. Naya, putri kecil mereka, memandangi rumah itu dari kursi belakang sambil memeluk boneka kesayangannya. "Ini dia, rumah baru kita," kata Arman, berusaha terdengar antusias. "Baru? Lebih seperti rumah peninggalan zaman Belanda," gumam Mira pelan, tak ingin Naya mendengar nada sinisnya. Saat mereka menurunkan barang-barang dari mobil, seorang pria tua dengan tubuh bungkuk melintas di trotoar. Rambutnya putih semua, dan ia membawa tongkat kayu untuk menopang langkahnya. Pria itu berhenti di depan gerbang rumah mereka, memperhatikan keluarga kecil itu dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. "Permisi Pak," sapa Arman ramah. "Bapak tinggal di sekitar sini?" Pria itu tidak segera menjawab. Matanya hanya terpaku pada rumah besar di belakang mereka, seolah sedang mengenang sesuatu. "Iya, saya tinggal di ujung jalan," jawab pria itu akhirnya, suaranya berat dan serak. "Kalian pindah ke sini?" "Iya Pak," timpal Mira sambil tersenyum canggung. "Semoga tempat ini membawa keberuntungan buat kami." Pria tua itu hanya tertawa kecil, tetapi bukan tawa yang ramah, lebih seperti tawa yang penuh ironi. "Semoga kalian betah," katanya pelan sebelum melanjutkan perjalanannya tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Mira dan Arman saling pandang. "Dia agak aneh, ya?" gumam Mira. "Mungkin dia hanya kesepian," jawab Arman. "Namanya juga orang tua." Namun sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, seorang perempuan muda dengan rambut panjang tergerai muncul dari rumah di seberang jalan. Ia mengenakan daster sederhana dan membawa baskom penuh pakaian. "Selamat siang," sapa perempuan itu dengan senyum lebar. "Saya Siti, tetangga kalian." "Selamat siang," balas Mira. "Saya Mira, ini suami saya Arman, dan itu putri kami, Naya." Siti menatap Naya sejenak dan tersenyum. "Cantik sekali anaknya. Berapa usianya?" "6 tahun," jawab Mira. Siti mengangguk, tetapi tatapannya kembali beralih ke rumah besar di belakang mereka. Senyumnya perlahan memudar. "Kalian tahu tentang rumah ini?" tanyanya sedikit ragu. Arman mengerutkan kening. "Tahu apa maksudnya?" Siti terdiam sejenak, seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah ia harus berbicara. Akhirnya ia hanya berkata, "Tidak. Semoga kalian betah di sini. Kalau butuh apa-apa, rumah saya di seberang jalan." Ia cepat-cepat pergi sebelum Arman atau Mira bisa bertanya lebih lanjut. Setelah tetangga-tetangga itu pergi, suasana menjadi sepi. Angin dingin berembus, menggoyangkan ranting pohon yang sudah lama mati di halaman depan. Saat Arman dan Mira membawa koper terakhir ke dalam rumah, Naya tiba-tiba bertanya, "Ayah, siapa perempuan di jendela itu?" Arman menoleh ke arah jendela lantai 2, tetapi tidak melihat apa-apa. "Apa? Gak ada siapa-siapa sayang," katanya sambil tersenyum. "Tadi ada." Naya menunjuk jendela dengan bonekanya. Dia melambaikan tangan ke aku. Mira merinding tanpa alasan jelas. "Mungkin bayangan nak." "Ayo masuk ke dalam," ujarnya cepat. Mereka masuk ke rumah, meninggalkan jendela yang kini tertutup rapat. Udara dingin segera menyergap, seolah ruangan itu tak pernah mengenal kehangatan matahari. Lantai kayu tua yang berderit di bawah sepatu mereka
mempertegas betapa usangnya bangunan itu. Dindingnya dihiasi wallpaper dengan pola bunga-bunga kecil yang sudah menguning dan mengelupas di beberapa tempat. Lampu gantung besar tergantung di ruang tamu, tetapi debu yang menyelimuti kristalnya membuat cahaya yang terpancar terasa suram. Arman menghidupkan lampu, tapi nyalanya redup dan berkedip-kedip, menambah kesan tidak ramah. Kenapa rasanya lembab banget ya? Mira mengerutkan hidung saat bau campuran kayu lapuk dan udara pengap menusuk penciumannya. Namanya juga rumah tua, jawab Arman sambil mencoba membuka jendela. Namun, jendela itu macet, seolah sudah lama tidak disentuh manusia. Dengan sedikit usaha keras, akhirnya ia berhasil membukanya, dan cahaya matahari masuk, menyinari ruang tamu yang penuh bayangan. Naya, yang memeluk bonekanya erat, berdiri di tengah ruangan sambil memandang sekeliling dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Rumahnya besar sekali, katanya pelan. Mira tersenyum tipis. Meski perasaannya masih tak nyaman, ia berjalan menuju ruang makan yang terhubung langsung dengan dapur. Meja kayu panjang berdiri di tengah ruangan, dengan kursi-kursi yang salah satunya memiliki bekas ukiran seperti cakar panjang. Lihat ini Man, panggil Mira sambil menunjuk ukiran tersebut. Mungkin ulah kucing liar. Rumah kosong begini pasti sering dimasuki binatang, jawab Arman, meski nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Mira menggelengkan kepala dan melanjutkan eksplorasinya ke dapur. Lantai ubin di sana terasa licin karena lumut yang mulai tumbuh di sudut-sudutnya. Sebuah lemari kayu tua berdiri di sudut ruangan, pintunya sedikit terbuka, memperlihatkan beberapa piring dan gelas yang berdebu. Aku nggak yakin ini layak dipakai, gumam Mira sambil mengamati gelas yang sudah berlapis kerak tebal. Arman mengabaikannya dan memanggil Naya untuk melihat lantai 2. Anak kecil itu melompat menaiki tangga kayu dengan penuh semangat. Tetapi langkahnya terhenti di tengah jalan. Ada apa, Nah? Tanya Mira dari bawah. Tangganya berbunyi, Bun, jawab Naya sambil menunjuk sebuah anak tangga yang berderit keras seolah akan patah. Pelan-pelan saja, ya, kata Mira sambil mengawasi dengan cemas. Setelah mereka semua mencapai lantai 2, suasananya terasa semakin sunyi. Lorong panjang di depan mereka gelap, meskipun ada beberapa jendela kecil yang menghadap keluar. Pintu-pintu kamar berjajar di kedua sisi lorong, beberapa di antaranya sedikit terbuka, memperlihatkan ruangan kosong yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Mira membuka salah satu pintu kamar yang lebih besar. Di dalamnya terdapat tempat tidur dengan rangka besi yang mulai berkarat, serta lemari besar dengan cermin di depannya. Ia mendekati cermin itu, lalu mengusap permukaannya yang buram dengan tangannya. Namun, bayangannya sendiri yang terpantul di sana membuatnya merinding. Cermin itu tampak memutarbalikkan wujudnya. Wajahnya terlihat sedikit lebih pucat dari biasanya. Rasanya aneh, katanya pelan. Aneh gimana? Arman bertanya sambil memeriksa jendela kamar. Entahlah, aku cuma merasa. Kita nggak sendirian di sini, jawab Mira dengan suara yang hampir berbisik. Arman hanya menggelengkan kepala. Kamu terlalu banyak mikir. Ini cuma rumah tua, Mi. Nanti kita renovasi, pasti jadi bagus. Mereka kembali ke lantai bawah untuk menyiapkan kamar utama. Di tengah aktivitas mereka, suara pintu yang berdecit tiba-tiba terdengar dari arah belakang. Angin, kata Arman cepat, meski wajahnya sedikit tegang. Mira hanya menatapnya dengan tatapan penuh keraguan, tetapi memilih untuk tidak memperdebatkan. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, Naya muncul dari lorong sambil berkata, Bun, aku dengar suara orang ketawa. Mira terdiam sejenak, berusaha menenangkan diri. Mungkin suara tetangga, sayang. Ayo bantu ibu beres-beres, ya. Naya mengangguk, tetapi saat berjalan kembali ke ruang tamu, ia sempat melirik ke salah satu jendela yang terbuka sedikit. Dari sana, ia melihat tirai yang melambai pelan. Meskipun tidak ada angin yang berembus. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat,
menyisakan semburat jingga di langit. Cahaya yang redup membuat suasana di rumah semakin suram. Arman baru saja selesai memasang lampu gantung di ruang makan yang sebelumnya rusak. Mira, di sisi lain, terlihat sibuk mengelap debu dari meja makan dengan ekspresi yang tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Man, kamu yakin ini keputusan yang tepat? Mira akhirnya membuka suara, memecah keheningan yang sudah terlalu lama. Arman, yang sedang memeriksa koneksi listrik di dapur, menoleh ke arah istrinya. Kenapa kamu nanya begitu lagi? Bukannya kita sudah sepakat? Sepakat? Aku nggak ingat aku setuju pindah ke rumah tua kayak gini, saut Mira, suaranya mulai meninggi. Kamu tahu betul rumah ini butuh renovasi besar, tapi kamu nekat beli cuma karena murah. Arman menghela napas panjang, mencoba menahan emosinya. Mira, ini yang terbaik yang bisa kita dapatkan dengan budget kita. Rumah ini luas dan kalau direnovasi bisa jadi investasi besar. Kita nggak bisa terus-terusan ngontrak. Mira meletakkan kain lapnya dengan keras di meja, membuat debu beterbangan. Tapi lihat kondisinya, Man. Lantai licin, jendela macet, listriknya aja kedap-kedip. Kamu nggak mikirin keselamatan kita, Naya? Jangan bawa-bawa Naya. Potong Arman dengan nada lebih tajam. Aku juga mikirin dia. Justru karena itu aku mau kita punya rumah sendiri. Kamu pikir aku nggak capek? Aku sudah kerja keras buat ini, Mi. Mira terdiam. Tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia belum puas dengan penjelasan suaminya. Ia memalingkan wajah, lalu duduk di kursi dengan tangan terlipat di dada. Sementara itu, Naya yang sedari tadi bermain di ruang tamu mendekat dengan ekspresi bingung. Ia memeluk bonekanya erat dan berkata dengan suara kecil, "Bunda sama ayah kenapa? Kok marah-marah?" Mira segera melembutkan ekspresinya, lalu mengangkat Naya ke pangkuannya. "Enggak, sayang. Ayah sama bunda cuma ngobrol biasa." "Naya udah makan belum?" "Aku lapar, Bun," jawab Naya sambil menatap Mira dengan mata bulatnya. "Aku akan cari makanan di dapur." Sela Arman mencoba meredakan ketegangan. Namun, ketika ia membuka lemari dapur, sesuatu yang besar dan hitam melompat keluar. Arman terkejut, melangkah mundur dengan cepat. Seekor tikus besar berlari melintasi lantai dapur dan menghilang di celah dinding. "Arman, apa itu?" Mira berteriak sambil memeluk Naya erat. "Tikus. Ya ampun, besar banget." Gumam Arman dengan napas terengah. Ia memandang Mira dengan ekspresi canggung. "Lihat, rumah ini bahkan jadi sarang tikus." Mira tidak bisa menahan kemarahannya lagi. "Aku bilang kan, rumah ini terlalu tua dan gak aman. Tapi kamu gak mau dengar. Aku akan urus semua ini," balas Arman sambil menghempaskan tangannya ke meja dapur. "Kasih aku waktu, Mira. Jangan bikin aku merasa gagal di depan anak kita." Naya memandangi mereka dengan mata berkaca-kaca. "Bunda, ayah, jangan berantem ya," katanya pelan. Mira menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia mengusap rambut Naya dengan lembut. "Maaf, sayang. Bunda gak bermaksud marah." Arman juga melunak. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di sebelah Mira. "Aku juga minta maaf, Mi. Aku cuma ingin kita punya kehidupan yang lebih baik." Mira memandang suaminya, kemudian mengangguk pelan. "Aku ngerti, tapi kita harus benar-benar hati-hati di sini, Man. Aku nggak mau ada hal buruk yang terjadi sama Naya." Arman menggenggam tangan Mira, berusaha meyakinkannya. "Aku janji, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan perbaiki rumah ini secepatnya." Namun, di tengah suasana yang mulai mereda, suara keras tiba-tiba terdengar dari lantai atas, seperti benda berat yang jatuh. Mira dan Arman saling pandang dengan wajah tegang. "Apa itu?" bisik Mira. "Aku akan cek ke atas," kata Arman, berdiri dengan langkah ragu. Mira memeluk Naya erat. Tatapannya mengarah ke langit-langit. Ia tahu, meskipun pertengkaran mereka mungkin sudah selesai, ada sesuatu di rumah ini yang masih menjadi ancaman. Hari itu, langit cerah, dan sinar matahari masuk melalui celah-celah tirai ruang tamu yang masih penuh debu. Arman dan Mira
sibuk membereskan barang-barang yang masih tergeletak di ruang tengah. Mira tengah memeriksa rak buku tua yang sudah reot. Sementara Arman mencoba memperbaiki pintu kamar yang sering berbunyi nyaring ketika dibuka. Namun, Naya terlihat berbeda. Biasanya, anak perempuan berusia 5 tahun itu senang bermain dengan bonekanya atau menggambar di atas kertas. Tapi pagi itu, ia hanya duduk diam di sudut ruangan, menghadap ke dinding. Ia memeluk boneka beruangnya erat sambil bergumam pelan, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Mira yang menyadari hal itu langsung menghampiri. "Naya, kamu lagi ngapain, sayang?" Tanyanya lembut. Naya menoleh dengan mata berbinar. Senyumnya tipis. "Main, Bun," jawabnya singkat. "Main sama siapa?" "Temen Naya." Mira mengernyitkan dahi. "Teman? Teman di mana?" Naya menunjuk ke arah sudut ruangan. Tapi saat Mira memandang ke arah yang ditunjuk, tidak ada apa-apa di sana. Hanya tembok kusam dengan cat yang mulai terkelupas. "Di situ?" tanya Mira sambil mencoba tersenyum. Meskipun perasaan aneh mulai menjalar di benaknya. Naya mengangguk. "Iya, namanya Kak Rani." Dia bilang Naya lucu. "Kak Rani?" Naya tersenyum lebar. "Iya, Kak Rani. Dia baik banget. Dia juga bilang nanti Naya nggak usah takut tinggal di sini." Mira tertegun. Ia menoleh ke arah Arman yang sedang sibuk di ruang sebelah. "Man, sini deh," panggilnya dengan nada cemas. Arman datang dengan kunci Inggris di tangannya. "Kenapa, Mi? Kamu tahu nggak? Tadi Naya bilang dia lagi main sama temannya." Arman mengangkat alis, menoleh ke Naya. "Teman? Teman siapa?" Mira menunduk ke arah putrinya lagi. "Naya, coba ceritain ke ayah, siapa Kak Rani itu?" Naya mengangkat bahu, lalu kembali memandang ke sudut ruangan. Kak Rani temen Naya. Dia cantik, pakai baju panjang warnanya putih. Rambutnya panjang juga. Mendengar deskripsi itu, bulu kuduk Mira meremang. Ia menatap Arman, berharap suaminya menganggap ini hanya imajinasi anak kecil. "Mi, itu biasa aja. Anak kecil memang sering punya teman khayalan," ujar Arman, mencoba menenangkan. "Naya cuma lagi beradaptasi sama lingkungan baru." "Tapi," Mira ingin membantah, tetapi ia mengurungkan niatnya. Mungkin Arman benar. Namun, sepanjang hari, perilaku Naya semakin aneh. Ia lebih sering menghabiskan waktu sendirian di sudut ruangan atau di tangga menuju lantai atas. Ketika Mira memanggilnya untuk makan siang, Naya hanya menjawab, "Kak Rani bilang." Naya belum lapar. Mira mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba berbicara lagi dengan Arman ketika malam tiba. "Man, aku serius. Perilaku Naya nggak wajar. Dia bahkan nggak mau makan tadi karena katanya Kak Rani bilang begitu," ujar Mira dengan suara pelan, takut Naya mendengar. Arman menghela napas panjang, lalu duduk di samping istrinya di ruang tamu. "Mungkin dia cuma lagi bingung. Aku akan coba ajak dia ngobrol besok. Tapi kamu jangan terlalu khawatir, ya." "Tapi Kak Rani ini siapa? Dari mana dia tahu nama itu?" Mira bertanya sambil memegang tangan Arman erat. Sebelum Arman sempat menjawab, Naya muncul di ambang pintu dengan ekspresi ceria. "Bunda, Kak Rani bilang dia suka sama boneka ini," katanya sambil mengangkat boneka beruangnya. "Benar, sayang. Kalau Kak Rani suka, kasih aja ke dia," sahut Arman mencoba bercanda. Tapi Naya menggeleng keras, wajahnya berubah serius. "Gak boleh ayah, kalau bonekanya pergi, Kak Rani bakal marah." Suasana mendadak sunyi. Arman dan Mira saling pandang, kali ini tanpa kata-kata. Ada sesuatu yang terasa salah, sangat salah. Malam itu, setelah memastikan Naya sudah tertidur di kamar, Mira dan Arman duduk di ruang tengah. Lampu gantung tua yang mereka nyalakan memancarkan cahaya kekuningan, menciptakan bayangan panjang di dinding yang retak. "Aku nggak ngerti, Man," ucap Mira sambil memijat pelipisnya. "Naya nggak pernah kayak gini sebelumnya." Arman menghela napas panjang. Ia meletakkan cangkir teh hangatnya di meja, menatap istrinya
dengan raut wajah yang sedikit lelah. "Mi, kamu terlalu khawatir. Anak-anak itu suka bikin teman khayalan. Apalagi sekarang kita pindah ke tempat baru. Mungkin dia cuma butuh waktu buat beradaptasi." Mira menatap Arman tajam. "Kamu bilang ini cuma teman khayalan, tapi coba pikir lagi. Dari mana dia tahu nama itu, Kak Rani, dan deskripsi yang dia bilang? Kayaknya nggak masuk akal buat anak kecil seumuran dia. Kamu tahu kan, Naya suka nonton kartun. Mungkin dia dapat ide dari situ. Jangan terlalu dipikirin, nanti malah bikin kita stres." Mira menggeleng, merasa belum puas dengan jawaban suaminya. Tapi tadi sore dia nggak mau makan karena katanya Kak Rani nggak izinin. "Kamu nggak merasa itu aneh?" Arman memandang istrinya dengan raut tenang. Meski jauh di dalam dirinya, ia juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. "Dengar, Mi, kalau kita kelihatan terlalu panik, itu malah bisa bikin Naya tambah bingung. Besok aku akan ajak dia bicara, pelan-pelan. Kita nggak perlu buru-buru menyimpulkan apa-apa." Suasana hening sejenak. Di luar, angin malam berdesir pelan, membuat daun-daun kering di halaman berkeresek. Mira mendesah, lalu melipat tangannya di atas meja. "Aku nggak suka rumah ini, Man. Dari awal aku bilang, ada sesuatu yang bikin aku nggak nyaman. Kita sudah bahas ini," potong Arman dengan nada yang sedikit tegas. "Ini rumah warisan. Kalau kita jual, belum tentu dapat harga yang layak. Lagi pula, pindah lagi sekarang. Itu nggak mungkin, Mi. Tapi, aku nggak bisa tinggal di tempat yang bikin aku nggak tenang. Kamu lihat sendiri kan, rumah ini." Mira menghentikan kata-katanya, ragu sejenak. Rasanya kayak ada yang ngawasin kita. Arman menghela napas lagi. Kali ini lebih panjang. Ia mendekatkan kursinya ke Mira, lalu meraih tangannya. "Dengar, aku janji kalau ada yang aneh kita bakal cari solusinya. Tapi untuk sekarang, kita coba bertahan dulu, oke? Demi Naya." Mira mengangguk perlahan, meski hatinya masih diliputi kekhawatiran. Tiba-tiba, suara samar terdengar dari arah tangga. Mira dan Arman langsung menoleh bersamaan. Suara itu seperti langkah kaki kecil, pelan tapi berirama. "Kayaknya Naya bangun," bisik Mira sambil berdiri. Namun, saat ia sampai di tangga, tidak ada siapa-siapa. Suasana menjadi semakin sunyi. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang monoton. Arman menyusul dari belakang. "Mungkin cuma suara kayu rumah ini. Tadi, aku lihat lantai di tangga ada yang retak. Tapi tadi aku jelas dengar langkah kaki." Mira membantah. Arman mencoba menenangkan istrinya, meski bulu kuduknya sendiri mulai meremang. "Sudah, ayo balik ke ruang tamu. Kalau kamu terus mikir kayak gini, malah bikin kita nggak bisa tidur." Mira mengangguk ragu, lalu kembali ke ruang tamu bersama Arman. Namun, sepanjang malam itu, pikiran tentang suara langkah kaki dan perilaku aneh Naya terus membayangi keduanya. Keesokan paginya, setelah sarapan ringan, Arman memutuskan untuk menyiapkan peralatan dan mulai merapikan beberapa bagian rumah yang masih berantakan. Mira merasa cemas, namun ia mencoba untuk tetap tenang demi Naya. Ketika sedang membersihkan ruang belakang, Mira menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah gambar yang tampaknya baru saja digambar tergeletak di meja kecil di dekat jendela. Gambar itu seakan-akan diselipkan di antara tumpukan barang-barang yang belum terorganisir. Mira memungutnya dengan hati-hati. Di atas kertas itu tergambar sebuah rumah, mirip dengan rumah mereka, meski ada beberapa detail yang tampaknya tidak sesuai. Ada dua orang di depan rumah itu, seorang wanita berpakaian putih panjang dan seorang anak perempuan yang wajahnya samar, namun sangat mirip dengan Naya. Di atas gambar itu tertulis dengan tinta merah yang agak pudar, "Kembali ke tempat asalmu." Mira merasa tubuhnya kaku, jantungnya berdegup lebih cepat, dan pandangannya mulai kabur. "Arman." Ia memanggil suaminya dengan suara yang bergetar. Arman datang dari dapur, menggenggam sapu di tangan. "Ada apa, Mi? Kenapa mukamu pucat gitu?" Mira menunjuk gambar di tangannya. Tubuhnya masih gemetar. "Lihat ini." Arman mendekat dan memeriksa gambar itu dengan hati-hati. "Itu gambar rumah kita kan?
Tapi siapa yang gambar? Naya? Mira menggelengkan kepala. Aku nggak tahu, tapi lihat itu, Man. Ada tulisan di atasnya. Kembali ke tempat asalmu, apa maksudnya? Arman merasa ada sesuatu yang mengganjal, tapi ia mencoba untuk tetap rasional. Mungkin Naya cuma lagi iseng, menggambar hal yang dia lihat. Mungkin dia melihat sesuatu di luar atau di dalam rumah ini. Mira masih tidak yakin, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya. Tapi kenapa harus ada tulisan itu, Man? Itu seperti peringatan. Arman menarik napas dalam-dalam, lalu menepuk pundak Mira. Mi, jangan buru-buru panik. Mungkin cuma kebetulan. Besok aku akan bawa Naya ke taman atau ke tempat lain. Kita butuh waktu untuk merenung. Jangan biarkan hal-hal kecil kayak gini buat kita takut. Namun, saat Mira hendak meletakkan gambar itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Gambar itu terasa hangat di tangannya. Meskipun sudah cukup lama diletakkan di meja yang dingin. Tanpa sadar, ia membalikkan gambar tersebut. Di bagian belakang gambar, ada tulisan kecil yang hampir tidak terlihat. Seakan sengaja disembunyikan. Aku menunggumu. Mira terdiam beberapa saat, tubuhnya merinding. Ia memandang Arman dengan mata yang mulai berisi kekhawatiran. Arman, ini bukan hanya gambar biasa. Arman menatapnya dengan cemas. Tapi ia berusaha tetap tenang. Kita harus bicara dengan Naya. Coba kita tanya dia langsung. Panggilan itu datang pada waktu yang tepat. Naya tiba-tiba muncul di pintu dengan wajah polosnya, seolah tidak tahu apa-apa. Bunda, ayah, ada apa? Mira memegang gambar itu dengan hati-hati, lalu menunjuk ke arah Naya. Naya, kamu yang gambar ini? Naya mengangguk dengan ceria. Iya, Bunda. Tapi Kak Rani bilang Naya harus gambar rumah itu. Dia bilang nanti Kak Rani datang ke sini. Pernyataan Naya membuat Mira terdiam sejenak. Arman yang sebelumnya tampak tenang, kini memandang putrinya dengan pandangan lebih serius. Kak Rani, siapa dia, Naya? Naya menatap mereka dengan senyuman tipis. Namun kali ini ada keanehan di balik matanya. Kak Rani itu baik. Dia selalu ada di sini. Mira menelan ludahnya, dan Arman hanya bisa menghela napas. Naya, apakah Kak Rani ini teman khayalan kamu? Tanya Arman, mencoba mencari penjelasan lebih rasional. Enggak, ayah. Kak Rani benar-benar ada. Naya bisa lihat dia, jawab Naya, sambil menunjukkan tangan ke arah kosong di ruang tamu. Saat itu, Arman merasakan seutas ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Perasaan aneh mulai menyelimuti rumah itu. Ia mulai merasakan bahwa hal-hal yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Keberadaan Kak Rani, gambar yang misterius, serta kalimat yang tertulis, semuanya seolah menjadi petunjuk halus yang membawa mereka lebih dekat ke sesuatu yang belum mereka pahami. Arman menatap Mira, dan mereka berdua merasakan perasaan yang sama. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan yang sedang berkembang di rumah ini. Malam itu, suasana rumah semakin sunyi. Hujan deras mulai mengguyur dengan suara gemericik yang tak kunjung reda, menambah kesan mencekam di dalam rumah. Mira duduk di ruang tamu, menatap api yang perlahan padam di perapian. Arman masih di luar, sibuk mengecek kebocoran atap yang baru saja ditemukan setelah hujan tadi. Naya sudah tidur, namun wajah anak itu tampak gelisah. Sepertinya mimpi buruk tak bisa lepas dari pikirannya. Mira mengusap tangan, berusaha menenangkan dirinya. Tetapi suasana rumah yang semakin terasa berat membuatnya semakin tidak nyaman. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengawasi dari sudut-sudut gelap rumah ini. Tiba-tiba, dari arah tangga terdengar suara langkah kaki kecil yang berat. Mira menoleh cepat, menatap tangga yang gelap. Naya, panggilnya lembut, namun suara itu terus berlanjut, semakin jelas dan semakin dekat. Bukan langkah Naya. Itu suara langkah kaki yang lebih berat, seperti seseorang yang berjalan dengan sengaja di atas lantai kayu yang berderit. Mira menggigit bibirnya. Rasa takut mulai menyusup ke dalam hatinya.
Ia berdiri pelan-pelan dan berjalan ke arah tangga, meraba pegangan kayu yang dingin. Di setiap langkah yang ia ambil, suara itu semakin keras, seperti ada seseorang yang mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas dengan cepat di ujung tangga. Mira membeku di tempatnya. Bayangan itu tak tampak jelas, namun cukup untuk membuat jantung Mira berpacu lebih cepat. Sosok itu tinggi, dengan pakaian putih panjang yang hampir menyentuh lantai. Rambut panjang yang tertutup bayang-bayang malam. Mira tak bisa mengingat bagaimana sosok itu terlihat, karena begitu cepat ia menghilang. Mira menahan napas, tubuhnya kaku. "Siapa itu?" bisiknya. Ia perlahan mundur, merasa semakin terperangkap di rumah yang terasa semakin asing ini. Ia berbalik, hendak menuju ke ruang tamu. Namun tiba-tiba pintu ruang tamu terbuka sendiri, dengan suara berderit pelan. Dalam kegelapan, Mira melihat sosok itu, wanita berpakaian putih, berdiri di tengah ruang tamu, menatap Mira dengan mata kosong. Wajahnya samar, seperti kabut yang menutupi setiap detail. Tak ada senyum, tak ada ekspresi, hanya tatapan kosong yang semakin menekan dada Mira. Mira mencoba berlari, namun tubuhnya seperti terikat. Kakinya terasa berat, tidak bisa bergerak. Di sekelilingnya, udara terasa semakin dingin. Bahkan di dalam rumah yang seharusnya hangat karena perapian. "Kak Rani." Suara lembut namun menyeramkan itu terdengar, berasal dari arah sosok wanita yang ada di ruang tamu. Mira mendengar nama itu disebutkan dengan jelas, dan jantungnya hampir berhenti. Ia tahu itu bukan suara Naya. Sosok itu kemudian bergerak, langkahnya begitu pelan. Namun setiap langkahnya seolah membuat rumah itu bergetar. Mira hanya bisa menatap dengan mulut tercekat, tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. "Saya sudah menunggumu." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat, seperti berada di telinga Mira. Begitu dekat, Mira bisa merasakan udara dingin yang keluar dari bibir sosok itu, seolah berhembus di wajahnya. Mira memalingkan wajah, berusaha mengalihkan perhatian dari sosok tersebut. Namun di balik bayang-bayang ruang tamu, lebih banyak mata yang menatapnya. Mata-mata kosong yang muncul satu persatu dari sudut-sudut gelap rumah. Mereka terdiam, menatapnya dengan penuh ketidakberdayaan, seakan menunggu Mira melakukan sesuatu. Kemudian, di saat yang paling mencekam, sosok itu menghilang. Semuanya kembali seperti semula. Suasana rumah yang sunyi, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Namun, Mira tahu apa yang barusan dia lihat bukan hanya imajinasi. Ada sesuatu yang nyata yang mulai merasuki rumah ini. Mira berlari menuju kamar tidur, menghampiri Arman yang masih belum kembali. Namun, saat ia tiba di depan kamar, ia berhenti. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Di balik pintu, ia bisa melihat sosok Naya yang duduk di ujung tempat tidur. Matanya menatap kosong ke arah pintu. "Mama," suara Naya terdengar lirih. "Kak Rani bilang, Mama harus tahu, rumah ini tidak aman." Mira terpaku di depan pintu. Jantungnya berdegup kencang. Sementara itu, sosok di dalam kamar terlihat semakin jelas, seperti menunggu Mira untuk masuk. Petunjuk halus itu semakin kuat, dan Mira merasa semakin terjebak. Setelah kejadian malam itu, Mira tidak bisa menghilangkan perasaan cemas yang terus menghantuinya. Meski matahari pagi menyinari rumah mereka dengan hangat, ketenangan itu terasa seperti ilusi. Ia berusaha untuk melanjutkan hari seperti biasa, mencoba untuk mengabaikan rasa takut yang terus menggerogoti pikirannya. Namun, pagi itu, saat sedang membersihkan ruang tamu, Mira kembali menemukan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di atas meja, di samping gambar yang sebelumnya ia temukan, ada sebuah gambar baru. Gambar itu, seperti yang sebelumnya, tergambar dengan detail yang terlalu nyata untuk diabaikan. Mira meraih gambar itu dengan tangan yang mulai gemetar. Di atas kertas itu, ada gambar seorang gadis kecil dengan wajah yang sangat mirip dengan Naya. Hanya saja wajahnya tampak pucat dan tidak bersemangat, seolah kehilangan semua ekspresi hidup.
Gadis kecil itu digambarkan sedang berdiri di depan rumah mereka, tepat di depan pintu yang terbuka lebar, seolah mengundang siapapun yang melihat untuk masuk. Yang membuat Mira merasa ngeri bukan hanya gambar itu sendiri, tetapi tulisan yang tercantum di bawah gambar dengan tinta merah yang mencolok seperti darah yang tumpah. "Jangan biarkan aku sendirian." Mira menelan ludahnya. Tinta itu masih segar, seperti baru digoreskan beberapa menit yang lalu. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, ada tanda-tanda seperti jari yang mencap di sisi gambar, seolah ada yang baru saja menyentuhnya. Mira melihat sekeliling, namun rumah itu tampak kosong, seperti tidak ada yang lain di sana selain dirinya dan gambar itu. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakangnya. Mira membalikkan badan dengan cepat. Naya berdiri di pintu. Matanya yang besar menatap Mira dengan tatapan kosong yang sama seperti dalam gambar. "Naya." Mira berusaha berbicara dengan suara lembut, mencoba mengatasi rasa takut yang mulai merayapi dirinya. "Kamu yang menggambar ini?" Naya mengangguk dengan pelan, namun wajahnya tak menunjukkan ekspresi. "Iya, Bunda." "Naya yang gambar." Mira merasa ada sesuatu yang aneh dalam suara Naya kali ini, seperti ada kesan tidak biasa yang tak bisa dijelaskan. "Kenapa Naya gambar seperti ini? Kenapa gambar rumah itu lagi?" tanya Mira, berusaha untuk memahami. Naya memandangi gambar itu lagi, lalu menunduk. "Kak Rani bilang kalau Bunda harus tahu. Dia yang minta Naya gambar ini." Mira menggenggam gambar itu erat-erat, berusaha menyembunyikan perasaan takut yang mulai memuncak. "Kak Rani bilang apa lagi, Naya?" "Dia bilang kalau rumah ini ada yang menunggu. Kak Rani ingin Bunda tahu. Naya nggak boleh sendirian di sini," jawab Naya dengan suara yang tidak seperti biasanya, pelan dan terdengar jauh. Seolah suara itu berasal dari tempat yang jauh, seperti bukan milik anak kecil yang biasanya ceria. Mira menatap Naya dengan tatapan yang bingung dan khawatir. Ia tidak tahu apakah ini hanya permainan khayalan anak-anak, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang mulai menguasai rumah mereka. Namun, perasaan itu tidak bisa disangkal. Ada kekuatan yang menggerakkan Naya untuk menggambar hal-hal yang begitu menakutkan, hal-hal yang bahkan belum pernah ia katakan sebelumnya. Mira berlutut di depan Naya, menggenggam kedua tangan putrinya dengan lembut. "Naya, apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang gak beres di rumah ini kan?" Naya hanya mengangguk pelan, matanya menatap Mira dengan kesedihan yang mendalam. "Kak Rani bilang, Bunda harus tahu semua yang ada di sini. Kalau Bunda nggak ngerti, nanti semuanya bisa terjadi lagi." Naya takut. Mira merasakan tubuhnya merinding, seperti ada angin dingin yang menyentuh kulitnya. Ia menatap gambar itu sekali lagi, menyadari bahwa ada sesuatu yang menghubungkan Naya dengan entitas yang tak terlihat. Ini bukan hanya tentang gambar atau imajinasi. Sesuatu yang lebih besar sedang berusaha untuk berkomunikasi. Lalu, tanpa suara, Naya bergerak mundur, memasuki kamar tidurnya. Seolah-olah dia kembali ke dunia miliknya yang tak terlihat oleh Mira. Mira tetap berdiri di tempatnya, menggenggam gambar itu dengan erat. Pikirannya berputar-putar mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun saat ia melirik kembali ke arah gambar tersebut, ada satu hal yang sangat mencolok. Di pojok bawah gambar tertulis satu kata lagi, seolah ditulis dengan tangan yang berbeda. "Tunggu, tunggu, apa yang sedang menunggu? Apa yang seharusnya mereka tunggu?" Semua pertanyaan itu terus menghantui Mira, dan ia tahu bahwa ketenangan yang selama ini ia cari di rumah ini hanya ilusi belaka. Rumah ini, dengan semua keanehannya, sedang mengungkapkan rahasia yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, setelah kejadian yang tak bisa Mira lupakan, gambar yang tiba-tiba muncul dan percakapan aneh dengan Naya, keheningan di rumah terasa semakin berat. Mira duduk di ruang makan, matanya kosong menatap piring yang ada di depannya. Arman, suaminya, sudah pulang dari perbaikan atap. Dia masih terlihat lelah setelah seharian bekerja, namun tak ada tanda-tanda bahwa dia merasakan ketegangan yang sama. "Mira, kamu kenapa?"
Kok diam saja? Tanya Arman, menatap Mira dengan cemas. Mira mengangkat wajahnya perlahan, menghela napas panjang. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Ia tidak ingin Arman berpikir bahwa dia mulai paranoid atau berlebihan. Tetapi, apa yang terjadi di rumah ini, apa yang terjadi dengan Naya, itu bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Arman, aku nggak tahu harus gimana lagi, jawab Mira. Suara pelan, hampir tak terdengar. Naya, dia gambar sesuatu. Gambar itu sangat aneh, Arman. Ini bukan gambar biasa, ada pesan yang aneh di gambar itu. Arman mengernyitkan dahi, meletakkan sendoknya. Pesan, gambar apa yang kamu maksud? Mira mengeluarkan gambar itu dari tasnya, meletakkannya di meja dengan tangan yang masih bergetar. Arman menatap gambar tersebut. Matanya bergerak cepat dari satu sisi ke sisi lainnya, mencoba mencerna apa yang tertulis di bawah gambar. Ini cuma gambar anak-anak, Mira. Naya nggak mungkin menggambar yang aneh-aneh, jawab Arman dengan nada yang menenangkan, berusaha memberi penjelasan logis. Tapi Mira tahu ada sesuatu yang lebih, sebuah ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Dia menatap suaminya, berharap dia bisa melihat sesuatu yang lebih. Tapi Arman, ada tulisan di bawahnya. Dan yang lebih aneh lagi, tadi Naya bilang kalau Kak Rani yang menyuruh dia menggambar ini. Siapa Kak Rani itu, Arman? Aku nggak pernah mendengarnya sebelumnya. Arman terdiam sejenak, raut wajahnya berubah serius. Dia melihat ke arah Naya, yang sedang duduk di sudut ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Ketika dia melihat mata putrinya yang gelap dan kosong, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil di hatinya. Mira, jangan terlalu banyak pikiran. Mungkin Naya hanya khawatir karena pindah ke rumah baru. Dia mungkin terpengaruh lingkungan baru yang asing baginya, ujar Arman, mencoba untuk tenang. Anak-anak seringkali berimajinasi macam-macam. Mira menggigit bibir, tidak bisa menerima penjelasan begitu saja. Arman, ini bukan hanya imajinasi. Ini terasa lebih nyata. Naya nggak hanya menggambar, dia juga mengatakan hal-hal yang membuatku takut. Kak Rani itu, dia bilang rumah ini nggak aman. Apa maksudnya? Arman berdiri, berjalan menuju ke jendela yang menghadap keluar rumah. Dia menatap sejenak, seolah mencari jawaban di luar sana, pada langit malam yang gelap. Dia mencoba mencerna setiap kata Mira, namun hatinya tak bisa menahan perasaan aneh yang mulai berkembang. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sedang menunggu mereka. Nggak ada yang aneh, Mira, kata Arman akhirnya. Suaranya terdengar lebih rendah. Kita sudah memutuskan untuk tinggal di sini. Kita akan buat ini jadi rumah kita. Jangan biarkan rasa takut menguasai pikiranmu. Namun Mira bisa melihat sesuatu yang berbeda di mata Arman. Ada keraguan, sesuatu yang tak bisa dia sembunyikan. Arman mencoba menutupi perasaan itu dengan tegas, tetapi Mira tahu dia tidak sepenuhnya yakin. Tiba-tiba, langkah kaki Naya terdengar mendekat. Mira berbalik, menatap putrinya yang berjalan pelan menuju meja makan. Matanya tetap kosong, seperti kehilangan semangat. Mama, Kak Rani bilang kita nggak boleh tidur malam ini. Kata-kata itu membuat Mira terperanjat. Naya berdiri di sana, di tengah ruangan dengan ekspresi yang tak biasa. Kenapa sayang? Tanya Mira, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayap. Kak Rani bilang kalau kita harus pergi sebelum semuanya terlambat. Kalau enggak, kita enggak akan bisa pergi lagi. Naya berbicara pelan, suara itu lebih seperti bisikan. Arman menatap Naya, lalu menoleh ke Mira. Ini sudah terlalu jauh, Mira. Kita enggak bisa hidup dengan ketakutan seperti ini. Kita harus bicarakan ini dengan kepala dingin. Namun Mira bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak bisa mengabaikan kata-kata Naya. Arman, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kita harus lakukan sesuatu. Ini bukan cuma tentang gambar atau imajinasi Naya. Ada sesuatu yang lain di sini. Arman menghela napas berat, lalu duduk kembali. Baiklah, kita akan bicarakan ini lebih lanjut besok. Tapi sekarang, kita harus tetap tenang. Jangan biarkan perasaan takut ini menguasai kita.
Namun, meski Arman berusaha menenangkan Mira, perasaan cemas di hati Mira semakin kuat. Sesuatu yang buruk sedang mengintai mereka. Sesuatu yang lebih gelap daripada yang bisa mereka bayangkan. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat yang aman, kini terasa seperti penjara yang semakin menekan. Mira tidak bisa tidur. Suara angin yang menggoyangkan daun-daun di luar rumah semakin keras, seperti menggema di dalam pikirannya. Ia terus terjaga, berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Perasaan aneh yang terus mengganggu pikirannya semakin kuat. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak ia mengerti. Dia memutuskan untuk keluar sejenak, mencoba mengalihkan pikirannya dari kecemasan yang melanda. Dengan langkah pelan, Mira berjalan menuju ruang tamu, berharap udara malam akan memberi ketenangan. Namun, saat ia lewat di dekat meja kerja yang terletak di sudut ruang tamu, sesuatu menarik perhatian mata Mira. Di atas meja ada sebuah amplop coklat yang tergeletak begitu saja. Mira berhenti sejenak, matanya terfokus pada amplop itu. Amplop tersebut tampak usang, seperti sudah berada di sana cukup lama, meskipun Mira yakin ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tidak ada alamat atau nama pengirim, hanya selembar kertas tertulis dengan tangan yang tampak tergesa-gesa. Penasaran, Mira mengambil amplop itu dan membukanya perlahan. Di dalam amplop itu ada sebuah surat, kertasnya kuno dengan sudut yang sedikit terkoyak. Di bagian atasnya terdapat tulisan yang semakin membuat Mira merasa gelisah. Tulisan itu terlihat seperti tidak teratur, tergesa-gesa, seakan-akan penulisnya sedang dalam keadaan terdesak. Jangan percaya pada siapapun di rumah ini. Mereka bukan siapa-siapa lagi. Segera tinggalkan tempat ini atau semuanya akan terlambat. Surat itu hanya berisi kalimat singkat, namun cukup mengerikan. Mira merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Hati Mira berdebar lebih cepat. Dan sebuah ketakutan mulai merayapi dirinya. Siapa yang menulis surat ini? Dan lebih penting lagi, mengapa surat ini ada di rumahnya? Mira menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia memeriksa kembali amplop dan surat tersebut, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut, namun tidak ada. Hanya tulisan itu yang semakin mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah dapur. Mira menoleh dan melihat Arman muncul dengan wajah kusut. Matanya yang masih setengah terpejam jelas menunjukkan bahwa ia baru saja bangun. "Mira, kamu kenapa?" tanya Arman. Matanya berfokus pada surat yang ada di tangan Mira. Mira tidak menjawab langsung. Ia hanya melirik surat itu dengan penuh kecemasan. "Arman, lihat ini," katanya pelan. Arman melangkah mendekat dan Mira menyerahkan surat itu. "Ini ada di meja kerja tadi malam. Aku nggak tahu siapa yang meninggalkannya di sini." Arman membaca surat itu dengan seksama. Raut wajahnya berubah seiring dengan kata-kata yang tertera. "Ini tidak masuk akal, Mira. Siapa yang bisa mengirim surat seperti ini ke rumah kita?" Mira menggigit bibirnya, perasaan takut semakin menguat. "Aku nggak tahu, Arman. Tapi aku merasa ada yang nggak beres di sini. Lihat saja, Arman. Surat ini tampaknya mengingatkan kita untuk pergi. Ada yang ingin kita tinggalkan rumah ini. Tapi siapa yang menulisnya? Dan mengapa dia mengatakan kalau kita harus pergi sebelum terlambat?" Arman menatap surat itu lagi, memikirkan setiap kata dengan lebih dalam. "Ini cuma surat yang dibuat orang iseng, Mira. Jangan terlalu dibawa perasaan. Mungkin itu hanya orang yang ingin menakut-nakuti kita. Kita nggak bisa takut begitu saja." Namun, Mira merasakan getaran yang sangat berbeda di dalam dirinya. Surat ini bukan hanya sekedar pesan biasa. Ada sesuatu yang lebih di balik kata-kata itu. Sesuatu yang lebih gelap, yang semakin menggerogoti dirinya. "Tapi, Arman," Mira berbicara dengan suara yang lebih rendah, "kita sudah merasakan hal-hal aneh di sini. Naya, gambar yang dia buat, kata-kata yang keluar dari mulutnya, ini bukan kebetulan. Surat ini seperti peringatan." Arman menatap Mira dengan tatapan bingung. Namun perlahan ia menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang tidak beres. "Aku nggak tahu, Mira. Tapi kita perlu bukti lebih dari sekedar surat ini." Mira menghela napas panjang.
Aku merasa kita sudah terlambat. Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kita harus segera mencari tahu lebih banyak. Namun, saat Mira menoleh ke arah surat itu, matanya menangkap sesuatu yang sangat mencolok. Di bagian bawah surat, ada tanda tangan yang tidak bisa ia abaikan. Nama yang tampaknya familiar, Rani. Nama itu menambah rasa ngeri yang lebih mendalam. Kak Rani, siapa lagi yang bisa mengirim surat ini selain dia? Namun, bagaimana mungkin Rani bisa menulis surat ini jika dia sudah tidak ada lagi? Atau, apakah ada yang lain yang memakai nama itu? Mira merasakan gelombang ketakutan yang semakin besar. Dia tahu ini bukan hanya tentang surat yang ditemukan begitu saja. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar yang belum sepenuhnya terungkap. Suasana di rumah itu terasa semakin mencekam. Arman dan Mira kembali ke ruang tamu setelah memeriksa surat yang ditemukan. Mereka duduk di kursi panjang, saling berpandangan dengan wajah cemas. Keheningan malam semakin terasa, seolah ada sesuatu yang mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Tiba-tiba, suara deritan pintu terdengar dari arah dapur. Arman langsung menoleh. Matanya tajam memperhatikan sumber suara. "Apa itu?" tanya Mira dengan suara parau. Suasana di rumah yang biasanya tenang kini terasa sangat berbeda. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Mira berdiri, berusaha menenangkan diri. Namun langkahnya tertahan saat lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip-kedip, seolah terpengaruh oleh arus listrik yang tidak stabil. Arman mengerutkan kening. Kenapa lampu ini? Bukannya baru saja diperbaiki? Sebelum Mira bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Langkah itu berat dan terdengar jelas meskipun rumah itu hampir tak berpenghuni. Mira merinding dan tanpa disadari, ia menggenggam tangan Arman dengan erat. "Arman, aku takut. Ada sesuatu di atas." Arman, yang berusaha untuk tetap tenang, memutuskan untuk memeriksa. "Aku akan lihat, Mira. Jangan khawatir." Namun, langkahnya ragu saat ia mendengar suara, seperti bisikan yang datang dari ruang tengah, seperti suara yang dipaksakan keluar dari mulut seseorang yang sedang berada dalam keadaan terjaga. Arman menoleh ke arah Mira, dan mereka saling bertatapan. Keduanya merasakan ada sesuatu yang sangat salah malam itu. Saat Arman membuka pintu menuju tangga, udara di sekitarnya terasa dingin. Sesuatu yang tidak biasa melingkupi rumah itu, seperti ada bayangan tak kasat mata yang mengawasi setiap langkah mereka. Keduanya saling berbicara dalam bisikan pelan, menguatkan diri untuk melanjutkan langkah meskipun ketakutan sudah semakin membayangi. Langkah kaki yang terdengar di lantai atas semakin jelas, semakin dekat, dan semakin berat. Tiba-tiba, dengan suara keras, pintu kamar Naya terbuka sendiri. Arman terkejut dan segera berlari menuju kamar anaknya. Mira mengikutinya dengan penuh kecemasan. Namun, begitu mereka sampai di depan pintu kamar Naya, keadaan di dalam kamar sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua benda di dalam kamar tampak rapi, seolah tidak ada gangguan apapun. Tapi aku mendengar suara langkah kaki tadi. Mira hampir berteriak, suaranya menggetarkan ruangan. Arman berdiri di depan pintu, merenung. Apa yang terjadi di sini? Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, lampu tiba-tiba mati. Ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk melalui jendela. Suasana semakin terasa tegang. Mira merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menggenggam tangan Arman lebih kuat lagi, berharap bisa mendapatkan kekuatan dari suaminya. Tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang tamu. Sesuatu yang jatuh dengan keras membuat keduanya terlonjak. Arman dan Mira berlari ke arah ruang tamu. Dan begitu mereka sampai di sana, mereka melihat sebuah benda besar, sebuah kursi kayu, terbalik di tengah ruangan. Tidak ada yang tahu bagaimana kursi itu bisa bergerak. Bahkan, pintu yang semula tertutup rapat kini sedikit terbuka, memberi celah yang cukup lebar.
Mira merasakan ketegangan di sekelilingnya semakin meningkat. Arman, ada yang tidak beres. Ini bukan cuma kebetulan. Sesuatu sedang terjadi, katanya dengan suara bergetar. Tanpa memperdulikan suara gaduh yang datang dari sekitar mereka, Arman mencoba menenangkan Mira. Tenang Mira, mungkin ada penjelasan rasional untuk semua ini. Kita akan periksa lagi pagi-pagi. Ini hanya masalah teknis. Kita hanya perlu istirahat. Namun, saat Arman berbicara, sebuah suara berat terdengar dari dalam ruang tamu. Suara yang mirip dengan suara erangan. Mira langsung menoleh dengan wajah pucat, dan tanpa berpikir panjang, ia segera melangkah mundur. Arman, aku takut. Suara itu semakin keras, dan keduanya bisa merasakan seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik bayangan di sudut ruang tamu. Arman memegang bahu Mira dengan erat. Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi Mira, tapi kita harus tetap bersama. Kita harus kuat. Tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Ada suara pintu kamar Naya terbuka dengan sangat keras, diikuti oleh tawa yang aneh dan pelan. Sebuah tawa yang tidak seharusnya datang dari seorang anak. Tawa itu terdengar dingin, menyeramkan, dan penuh dengan kebingungan. Arman dan Mira saling berpandangan, wajah mereka pucat pasi. Naya, Mira berbisik, suara gugup. Naya sedang di sana. Mereka segera berlari menuju kamar anaknya, dan begitu sampai di pintu, mereka terhenti sejenak. Tawa itu semakin jelas terdengar, kini disertai dengan suara gemerisik, seperti seseorang sedang berjalan dengan pelan di atas lantai kayu. Ketika pintu kamar terbuka, keduanya terpana. Di dalam kamar Naya, tidak ada satupun yang tampak tidak biasa. Hanya Naya yang duduk di sudut kamar dengan matanya kosong, menatap keluar jendela. Tawa yang mereka dengar, dari mana asalnya? Apa yang sebenarnya terjadi pada anak mereka? Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah malam yang penuh dengan gangguan, Mira dan Arman merasa seperti berada di ambang kelelahan. Namun rasa ingin tahu mereka lebih kuat. Mereka tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah itu. Dan kali ini mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Setelah sarapan, Mira mengajak Arman untuk mencari informasi tentang sejarah rumah tersebut. Mereka tahu bahwa rumah ini sudah berdiri lama, lebih dari 3 dekade, dan mungkin ada cerita yang terlupakan yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mereka memutuskan untuk menemui seorang tetangga yang lebih tua, Pak Iwan, yang sudah lama tinggal di sekitar sana. Pak Iwan adalah sosok yang cukup dihormati oleh warga sekitar. Dengan rambut putih dan tubuh yang sedikit membungkuk, ia tampak seperti orang yang banyak menyimpan cerita. Mira dan Arman datang ke rumahnya dengan harapan bisa mendapatkan sedikit petunjuk. Pak Iwan duduk di kursi kayu tua yang ada di depan rumahnya. Matanya yang sudah menua menatap keduanya dengan penuh keingintahuan. "Ada apa, Nak? Kalian terlihat sangat cemas," tanya Pak Iwan dengan suara yang dalam dan berat. Mira dan Arman saling berpandangan sejenak. Mereka tahu inilah saat yang tepat untuk menanyakan tentang sejarah rumah mereka. "Pak, kami ingin bertanya tentang rumah yang kami huni sekarang," ujar Arman dengan hati-hati. "Kami merasa ada yang aneh di sana. Bisa tolong ceritakan tentang rumah itu?" Pak Iwan terdiam sejenak, seolah mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Arman. Ia menghela napas panjang, kemudian menatap Mira dan Arman dengan mata yang tampak lebih tajam. "Rumah itu, rumah yang kalian tempati bukanlah rumah biasa," katanya pelan. "Ada banyak hal yang sudah terkubur di sana." Mira dan Arman menunggu dengan cemas, tak sabar untuk mendengar lebih lanjut. Pak Iwan melanjutkan ceritanya. Suara beratnya terdengar seperti membawa kenangan yang telah lama terkubur. Rumah itu dibangun oleh seorang pengusaha kaya yang datang ke sini puluhan tahun lalu. Namanya Pak Darmawan. Orangnya terkenal, sangat dihormati. Tapi ada sisi gelap dari hidupnya yang tidak banyak orang tahu. Pada masa itu, rumah ini sangat megah, penuh dengan kemewahan. Namun, di balik semua itu, ada cerita yang menyelimuti.
Pak Iwan berhenti sejenak, menarik napas. Pak Darmawan punya seorang anak perempuan, Naya. Sama seperti anak kalian, nama yang sama. Aneh kan? Mereka hidup di rumah itu dengan sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Mira dan Arman mendengarkan dengan seksama. "Apa yang terjadi pada Naya?" tanya Mira. Suara bergetar. Pak Iwan menatap mereka. Matanya penuh penyesalan. Naya, gadis kecil itu, ditemukan meninggal dengan cara yang sangat tragis. Konon, ia terjatuh dari lantai atas rumah ini. Tapi ada desas-desus yang beredar bahwa itu bukan kecelakaan. Beberapa orang mengatakan bahwa ada kekuatan lain yang terlibat dalam kematiannya. Arman mengerutkan kening. Jadi, Naya yang dimaksud itu adalah... Pak Iwan mengangguk perlahan. Ya, Naya yang kalian lihat dan mungkin kalian dengar tawa malam itu adalah roh dari anak perempuan yang dulu tinggal di rumah ini. Setelah kematiannya, rumah ini mulai dihantui. Tidak lama setelah itu, Pak Darmawan yang sangat terpukul dengan kehilangan putrinya, mulai melakukan berbagai cara untuk memanggil arwah Naya kembali. Ia melakukan ritual-ritual yang aneh, berharap dapat berbicara dengan putrinya satu kali lagi. Mira menggenggam tangan Arman dengan kuat. Ritual-ritual apa yang dimaksud, Pak? Pak Iwan menatap mereka dengan tatapan yang serius. Dikatakan bahwa Pak Darmawan melakukan upacara pemanggilan arwah di dalam rumah itu menggunakan benda-benda yang bisa memanggil roh. Namun, upacara itu malah membuka pintu ke dunia lain, dunia yang lebih gelap. Itu mungkin yang menyebabkan gangguan yang kalian alami sekarang. Semenjak itu, rumah itu tak pernah bisa benar-benar tenang. Arman dan Mira merasa tubuh mereka kaku. Mereka sudah mendengar cukup banyak untuk menyadari bahwa rumah mereka bukan hanya sekadar rumah tua biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk mengusir roh itu, Pak? Tanya Mira, suaranya hampir tak terdengar. Pak Iwan terdiam lama, seolah berpikir sebelum akhirnya menjawab dengan suara berat. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya. Tapi itu tidak mudah. Kalian harus menggali lebih dalam sejarah rumah ini, mencari tahu apa yang benar-benar terjadi pada Naya, dan mengungkap rahasia yang terkubur. Baru setelah itu, kalian bisa memutuskan apakah ada cara untuk membebaskan rumah ini dari kutukan yang telah lama mengikatnya. Mira dan Arman saling berpandangan. Rasa takut dan kecemasan bercampur dalam diri mereka. Mereka tahu perjalanan mereka baru saja dimulai, dan apa yang akan mereka hadapi ke depan bisa jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Udara di dalam rumah terasa semakin berat. Mira dan Arman merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap suara yang mereka buat, seolah bergaung dalam keheningan yang menekan. Setelah berhari-hari dihantui oleh penampakan Naya dan berbagai gangguan yang semakin intens, mereka akhirnya memutuskan untuk menghadapi semuanya. Sudah saatnya mereka berhadapan langsung dengan entitas yang selama ini menguasai rumah ini. Arman, aku takut, kata Mira dengan suara gemetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap terlihat tenang. Tapi kita harus melakukannya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Arman mengangguk, matanya penuh tekad. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita harus menghadapi itu sekarang. Mereka mengumpulkan keberanian dan menyiapkan diri. Di tangan mereka memegang sebatang lilin dan sebuah buku tua yang mereka temukan di ruang bawah tanah. Buku itu berisi petunjuk tentang cara menghadapi roh yang terperangkap. Meskipun tidak banyak yang bisa mereka pahami. Di dalamnya disebutkan bahwa konfrontasi langsung dengan roh harus dilakukan di tempat yang memiliki energi paling kuat. Dan malam ini, malam ketika bulan purnama bersinar terang, adalah saat yang paling tepat. Di ruang tengah, tempat mereka sering merasakan kehadiran Naya. Mereka mulai menata lilin dan menciptakan lingkaran kecil. Arman menatap Mira, lalu memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Kita lakukan ini bersama. Jangan biarkan rasa takut menguasai. Mira mengangguk.
meskipun hatinya berdegup kencang. Ketika mereka selesai menyiapkan lingkaran, suasana menjadi lebih mencekam. Udara terasa semakin dingin, dan seketika mereka mendengar suara langkah kaki di lantai atas, seolah seseorang sedang berjalan menghampiri mereka. "Sudah waktunya," bisik Arman. Tiba-tiba, lampu di sekitar mereka mulai berkedip, dan suara tawa anak kecil yang menggema terdengar jelas. Mira merasa tubuhnya kaku. Itu adalah suara tawa yang sama yang ia dengar selama ini, tawa Naya. Namun kali ini, tawa itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang gelap di dalamnya, sesuatu yang penuh kebencian. Tiba-tiba, sosok kecil muncul di tengah-tengah lingkaran lilin. Naya, dengan wajah pucat dan mata yang kosong, berdiri di sana menatap mereka. Wajahnya tampak seperti setengah dari kehidupan, seperti roh yang terperangkap, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mata Arman membelalak, melihat sosok yang sangat mirip dengan gambar anak perempuan yang ia temui di buku sejarah rumah itu. "Naya," panggil Mira dengan suara bergetar. "Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu terus mengganggu kami?" Namun, Naya hanya tersenyum, senyum yang sangat menyeramkan. "Kalian tidak bisa pergi," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, namun penuh dengan kekuatan yang membuat tubuh mereka terasa lemas. "Aku tidak bisa pergi, dan kalian juga tidak akan bisa." Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang tak terlihat menyerang mereka. Arman terlempar mundur, jatuh ke lantai dengan keras. Dan Mira merasa seperti ada tangan dingin yang mencengkeram lehernya. Sesuatu mencoba mencekiknya, menariknya ke dalam kegelapan. Suara gemuruh mengisi udara, dan lilin-lilin yang mereka siapkan hampir padam. Namun Arman tidak menyerah. Dengan susah payah, ia bangkit kembali dan berlari ke arah Mira, berusaha menariknya keluar dari genggaman roh itu. "Mira, bangun. Ini tidak nyata. Kita bisa menghadapinya." Dengan seluruh kekuatan yang ia punya, Arman berhasil meraih tubuh Mira dan menariknya keluar lingkaran lilin. Begitu mereka keluar, kekuatan yang menekan mereka perlahan mulai mereda, dan Naya, atau setidaknya roh yang mengaku sebagai Naya, terlihat marah, semakin tidak terkendali. "Kenapa kalian tidak mendengarkan?" jerit roh itu. Suaranya menggelegar, seolah datang dari seluruh sudut rumah. "Aku hanya ingin pulang." "Kenapa kau tetap terjebak di sini?" tanya Arman dengan suara yang penuh ketegasan, meskipun hatinya berdebar hebat. "Apa yang harus kami lakukan agar kamu bisa pergi, Naya?" Roh itu terdiam sejenak, dan tiba-tiba wajah Naya berubah. Kini, sosok itu tidak lagi hanya roh yang terjebak. Ada kemarahan yang mendalam di sana, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar dendam. "Kalian harus menggali lebih dalam. Temukan apa yang tersembunyi di bawah rumah ini. Hanya dengan itu, aku bisa bebas." Saat roh itu menghilang, udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih tenang. Lilin yang sempat hampir padam kini kembali menyala, memberikan sedikit harapan. Namun, Mira dan Arman tahu bahwa ini belum berakhir. Mereka harus mencari tahu lebih banyak, menggali rahasia yang lebih dalam tentang rumah itu, dan menghadapi kegelapan yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam semakin larut, dan udara di dalam rumah terasa semakin sesak. Setelah konfrontasi dengan roh Naya, Mira dan Arman terdiam dalam kebingungan, mencoba mencerna kata-kata yang terakhir kali mereka dengar. "Temukan apa yang tersembunyi di bawah rumah ini," kata roh itu, seperti sebuah petunjuk, tetapi juga ancaman yang menuntut mereka untuk menggali lebih dalam. Namun, apa yang harus mereka temukan? Mira memandang Arman dengan mata penuh tanya. "Apa maksudnya dengan di bawah rumah? Bukankah kita sudah menjelajahi seluruh bagian rumah ini?" Arman menggelengkan kepala, ragu-ragu. "Aku tidak tahu. Tapi jika ini yang harus kita lakukan untuk mengakhiri semuanya, kita tidak punya pilihan selain mencarinya." Keduanya duduk terdiam di ruang tengah, merasa seolah seluruh rumah menatap mereka. Ketika mereka melirik meja di sudut ruangan, mereka melihat boneka yang selama ini menjadi pusat teror mereka.
Boneka itu terletak di sana, seolah menunggu mereka untuk menghadapinya sekali lagi. Wajahnya yang kosong dengan mata hitam yang besar membuat bulu kuduk mereka meremang. Boneka itu, Mira berkata dengan suara pelan, sepertinya punya peran lebih besar daripada yang kita kira. Arman menatap boneka itu dengan cemas. Apa mungkin boneka itu menjadi kunci untuk semua ini? Saat mereka mendekati boneka itu, tiba-tiba mereka merasakan udara di sekitar mereka berubah. Lilin yang menyala di sekitar mereka mulai berkedip-kedip, seolah ada kekuatan lain yang berusaha mengganggu mereka. Mira meraih boneka itu dengan hati-hati, sementara Arman memandangi dengan waspada. Begitu boneka itu diangkat, mereka merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada tekanan di udara, seperti sesuatu yang terkunci dan siap meledak. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Tanpa berpikir panjang, mereka melangkah cepat ke arah tangga, menaiki anak tangga dengan hati berdebar. Setiap langkah mereka terasa lebih berat, seolah rumah ini semakin menekan mereka. Mereka tiba di lantai atas, dan di sana, di sebuah ruangan yang terletak di ujung lorong, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Pintu yang selama ini terkunci, kini terbuka dengan sendirinya. Di dalam ruangan itu, sebuah meja besar dengan alat-alat kuno terletak rapi. Tetapi yang paling mencolok adalah sebuah kotak kayu besar yang terletak di tengah ruangan, terhalang oleh lapisan debu tebal. Arman merasa sebuah tarikan kuat di dalam dirinya. "Ini dia," katanya pelan. "Ini pasti yang dimaksud oleh roh itu." Dengan hati-hati, mereka membuka kotak tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah buku tua yang tampaknya berusia ratusan tahun, serta beberapa benda kuno lainnya yang tampaknya terkait dengan sejarah rumah itu. Namun, ada satu hal yang mencuri perhatian mereka. Sebuah kunci tua yang tampaknya terbuat dari logam hitam tergeletak di dalam kotak tersebut dengan bentuk yang menyerupai gambar yang pernah mereka lihat di halaman buku yang mereka temukan di ruang bawah tanah. Mira menggenggam kunci itu erat-erat, seolah merasa sebuah beban berat mengalir ke tangannya. Kunci ini sepertinya sangat penting. "Apakah itu bisa membuka sesuatu?" tanya Arman dengan penuh harap. Mira tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Mereka kembali turun ke lantai bawah dan melihat ke arah ruang tamu, di mana boneka itu tergeletak di meja. Tiba-tiba, mereka menyadari sesuatu. Ada sebuah lubang kecil di bagian belakang boneka itu, seperti tempat untuk menyisipkan sesuatu. "Arman," bisik Mira, "apakah kunci ini bisa membuka sesuatu di boneka itu?" Mereka memeriksa boneka itu lebih teliti, dan benar saja, di belakang boneka terdapat sebuah lubang kecil cukup besar untuk dimasukkan kunci yang mereka temukan. Dengan hati-hati, Mira memasukkan kunci itu ke dalam lubang, dan saat itu juga sebuah suara keras terdengar seperti sesuatu yang terlepas dari dalam boneka. Boneka itu mulai bergerak sendiri, seolah memiliki kehidupan. Dan matanya yang semula kosong kini bersinar dengan cahaya merah menyala. Dari dalam boneka terdengar suara serak yang memanggil nama mereka. "Mira, Arman." Suara itu mengalun rendah, namun penuh kekuatan yang menggetarkan tubuh mereka. Mira mundur sedikit, merasa ada yang tidak beres. Ada apa dengan boneka ini? Boneka itu tiba-tiba terbelah di tengah, dan dari dalamnya muncul sebuah gambar wajah Naya. Tetapi kali ini, wajah itu lebih mengerikan, dengan senyum yang sangat lebar dan mata yang kosong. Tiba-tiba, gambar itu berputar, dan di balik gambar tersebut muncul sebuah tulisan yang tampaknya ditulis dengan tangan manusia. "Temukan ruang yang tersembunyi." Suara itu kembali terdengar, semakin keras. "Aku hanya ingin bebas." Tanpa disadari, boneka itu meledak dalam kilatan cahaya, dan ketika semuanya kembali tenang, Mira dan Arman berdiri terdiam. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka harus segera mencari tahu tentang ruang yang tersembunyi itu. Sebuah ruang yang mungkin mengungkapkan lebih banyak rahasia tentang rumah ini. Dan mungkin juga sebuah jalan keluar dari teror yang selama ini mereka alami.
Keheningan malam tiba-tiba pecah dengan suara gemeretak dari dalam rumah. Mira dan Arman berdiri terpaku di ruang tamu, tak bisa mengalihkan pandangan dari boneka yang baru saja meledak. Ruang itu kini terasa semakin sesak, udara berat, dan penuh ketegangan. Rasanya seperti ada yang mengawasi setiap gerakan mereka, menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan serangan berikutnya. Mira merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia bisa merasakan energi yang sangat kuat mengelilingi mereka, sesuatu yang tak terjelaskan, namun sangat nyata. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya pada Arman dengan suara bergetar, meskipun ia berusaha tetap tegar. Arman tidak langsung menjawab. Dia menatap sekeliling, merasakan getaran yang semakin meningkat. "Roh itu, Naya, takkan pergi begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita hadapi." Tiba-tiba, boneka yang hancur tadi bergerak lagi, meskipun sudah terbelah. Bagian-bagian boneka itu merangkak ke satu titik dan menyatu kembali, membentuk sosok yang lebih besar, lebih mengerikan. Dari dalam boneka yang kini terbangun, terdengar suara serak dan gemuruh yang menakutkan. "Mira." Suara itu bergema, kali ini lebih dalam dan lebih menyeramkan. "Aku butuh kamu." Mira menatap boneka itu. Matanya membesar saat ia menyadari apa yang sedang terjadi. "Tidak," bisiknya, "kau tidak bisa mengendalikannya lagi." Namun, sosok itu tidak mengindahkan kata-katanya. Boneka itu mulai merangkak lebih cepat, bergerak menuju mereka dengan kecepatan yang tidak mungkin dijelaskan oleh akal sehat. Arman maju selangkah ke depan, tubuhnya tegang. "Mira, kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat." Tapi Mira merasakan sesuatu yang berbeda. Di dalam dirinya ada sesuatu yang memanggil, sebuah kekuatan yang selama ini terpendam. Ia mengingat kembali semua yang terjadi. Sejak pertama kali mereka datang ke rumah ini, ada perasaan bahwa ada yang belum selesai. Seolah-olah dirinya sudah ditakdirkan untuk menghadapi ini. "Tidak ada pilihan lain, Arman," kata Mira pelan. "Aku harus melakukannya." Arman memandang Mira dengan wajah bingung dan cemas. "Mira, apa yang kamu maksud? Apa yang harus kamu lakukan?" Mira menatapnya dengan tatapan penuh tekad. "Aku harus memberi pengorbanan." Tanpa menunggu jawaban, Mira melangkah maju dan berdiri tepat di depan boneka yang kini mengeluarkan suara gemuruh. Dengan suara yang gemetar, Mira berkata, "Jika aku yang kau inginkan, maka aku akan memberimu apa yang kau cari. Aku akan memberikan diriku agar kamu bisa bebas." Suara boneka itu menjadi lebih tajam dan keras, seolah memanggilnya. "Ya, aku butuh kamu." Mira mengangkat tangan kirinya dan merasakan suatu kekuatan besar yang mengalir melalui dirinya. Arman berusaha mencegahnya, namun Mira menatapnya dengan tegas. "Arman, jika kita tidak berhenti sekarang, semuanya akan lebih buruk. Ini satu-satunya cara." Dengan mata yang penuh tekad, Mira mulai mengeluarkan kata-kata yang terdengar seperti mantra. Suara-suara kuno yang bahkan Arman tidak mengerti. Boneka itu terdiam sesaat, lalu mulai bergerak lebih cepat, seolah-olah merespons mantra yang Mira ucapkan. Kekuatan di sekitar mereka semakin kuat, dan Arman merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kemudian, dengan suara tertekan, Mira melangkah lebih dekat, mengangkat tangan kanan, dan menekan boneka yang kini kembali terbentuk sepenuhnya. Boneka itu mulai melepaskan cahaya yang sangat terang, hampir menyilaukan. Dalam detik yang menegangkan itu, Mira merasakan tubuhnya seperti disedot ke dalam kekuatan yang luar biasa. Rasanya tubuhnya seperti terhisap dalam kegelapan yang dalam. Namun, ia tetap berusaha bertahan. "Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya," kata Mira, suaranya nyaris tak terdengar. Dengan satu dorongan terakhir, ia melepaskan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Boneka itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan panjang yang menggetarkan seluruh rumah. Mira merasa seolah-olah jiwanya terpecah, tetapi juga terasa lega, seperti sebuah beban yang terlepas dari bahunya. Boneka itu terbelah menjadi serpihan-serpihan kayu yang berterbangan, dan seluruh rumah bergetar hebat. Namun, semua itu berhenti begitu cepat.
Ketika segala sesuatu kembali tenang, Mira dan Arman berdiri di tengah-tengah ruangan yang kini sunyi. Boneka itu telah hancur dan aura yang berat itu menghilang. Mira merosot ke lantai, tubuhnya lemas. Arman segera mendekat, membantunya duduk. "Mira, kamu selamat?" tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Mira tersenyum lemah. Aku selamat. Tapi ada yang hilang di dalam diriku. Sesuatu yang tak bisa kembali." Mereka berdua diam, menyadari bahwa meskipun ancaman besar telah berlalu, pengorbanan yang Mira lakukan tak akan pernah bisa terhapus. Rumah itu kini tampak lebih tenang. Tetapi mereka tahu bahwa bayang-bayang masa lalu tetap akan menghantui mereka. Namun mereka juga tahu bahwa mereka telah berjuang dengan segenap kekuatan mereka. Pengorbanan Mira telah mengakhiri teror yang menghantui rumah itu. Namun, harga yang harus dibayar adalah kenangan yang tak akan pernah bisa hilang. Mira dan Arman duduk di tengah ruang tamu yang kini tampak sunyi. Keheningan yang menggelayuti rumah itu terasa menyesakkan, seperti sebuah ruang kosong yang menahan segala kenangan pahit yang telah terjadi. Kegelapan malam semakin pekat di luar, namun di dalam rumah waktu seolah berhenti. Meski ancaman yang menakutkan telah berlalu, perasaan terperangkap tetap menyelimuti mereka. Mira menghela napas panjang, matanya kosong, terfokus pada jari jemarinya yang bermain dengan sehelai kain robek yang terjatuh di lantai. "Arman kita benar-benar terjebak di sini, bukan?" Suaranya terdengar rendah, seperti berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Arman menatapnya. Wajahnya tampak lelah, namun ada kebingungan yang terlihat jelas di matanya. "Apa maksudmu? Kita sudah mengalahkan boneka itu. Semua sudah berakhir." Ia berusaha meyakinkan Mira, meskipun ada rasa tidak pasti di dalam dirinya. Mira tidak menjawab segera. Ia mengalihkan pandangan ke sekeliling rumah yang sepi, seperti ada sesuatu yang masih mengikatnya di tempat itu. "Ya, kita mungkin telah menghentikan boneka itu, tapi bagaimana dengan kita? Apa yang sebenarnya terjadi pada kita?" Pada rumah ini, seperti mendengar pertanyaan itu, dinding-dinding rumah seolah mengerang pelan, dan langit-langit bergetar seakan menahan sebuah rahasia yang tak bisa lagi disembunyikan. Arman merasa ada sesuatu yang tak beres, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang jauh lebih dalam dan menakutkan daripada yang mereka hadapi selama ini. "Rumah ini tidak akan membiarkan kita pergi," Mira melanjutkan dengan suara yang penuh ketakutan. "Ada sesuatu yang lebih besar di sini. Sesuatu yang mengikat kita pada tempat ini." Arman mencoba berpikir jernih, namun kenyataan yang mereka hadapi semakin membingungkan. Ia bangkit dan berjalan ke jendela, berharap bisa melihat sesuatu di luar yang bisa memberi mereka jawaban. Namun, ketika ia menatap keluar, yang terlihat hanyalah kegelapan, jauh lebih pekat dari biasanya. Seperti kabut tebal yang menyelimuti pandangannya, seolah menutup seluruh dunia dari matanya. "Mira, ini tidak mungkin," Arman berkata pelan, namun bibirnya terasa berat untuk mengucapkannya. Kita tidak bisa keluar." Mira mendekat, berdiri di samping Arman, dan menatap keluar jendela yang sama. Hati keduanya terasa semakin berat. Rumah itu seolah menahan mereka dengan cara yang tak terlihat, seperti sebuah jaring yang tak terdeteksi, yang melingkupi mereka tanpa bisa dilawan. Mira merasakan seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas dadanya, membuatnya sesak dan takut. "Apa yang terjadi pada rumah ini, Arman? Kenapa kita tak bisa keluar?" tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Arman memutar tubuhnya, berusaha menenangkan Mira. "Mungkin ini hanya perasaan kita saja. Rumah ini memang aneh, tapi kita berhasil mengalahkan kekuatan itu, Mira. Kita hanya perlu berpikir tenang." Namun, meskipun Arman berusaha meyakinkan diri, ia juga merasa ada yang salah. Ada yang janggal. Mereka sudah berusaha keluar berkali-kali, namun setiap pintu yang mereka coba buka selalu kembali terkunci dengan rapat. Seolah tak ada jalan keluar dari rumah itu. Bahkan, suara angin yang semestinya terdengar dari luar
tak terdengar sama sekali, seolah dunia di luar rumah telah hilang. Kita harus mencari tahu lebih dalam, Mira berkata dengan tegas, meskipun ketakutan masih tampak jelas di wajahnya. Kita harus tahu kenapa kita bisa terjebak di sini. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang belum kita pahami. Mereka berdua kembali ke ruang tengah, di mana segala sesuatu bermula. Mata mereka tertuju pada berbagai barang yang masih berserakan. Benda-benda yang tampaknya tak memiliki arti. Namun, di antara kekacauan itu, mereka merasakan ada sesuatu yang mengikat mereka pada rumah ini. Seperti ada kekuatan yang mengatur mereka, menahan mereka dalam lingkaran yang tak bisa diputuskan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang jauh, namun terasa sangat dekat. Suara langkah kaki di lantai atas. Bukan langkah manusia, tapi suara berat yang seolah datang dari kedalaman yang tak terlihat. Mira dan Arman saling berpandangan. Hati mereka kembali diliputi rasa takut yang mendalam. Siapa itu? Mira bertanya dengan suara bergetar, meskipun ia tahu jawaban yang sudah ada dalam pikirannya. Tidak ada yang lain di sini, selain kita. Arman menjawab, namun ia sendiri tak yakin lagi. Mereka perlahan berdiri, matanya terus memeriksa setiap sudut rumah. Di luar, hujan mulai turun, menambah kesan suram pada suasana yang sudah sangat mencekam. Dan saat itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya terjebak di rumah ini. Mereka juga terjebak dalam misteri yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Kehidupan di rumah itu seolah kembali ke ketenangan semu. Mira dan Arman, meskipun telah kehilangan sebagian dari diri mereka di tempat ini, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah tua yang penuh dengan teror. Keputusan mereka untuk pindah terasa seperti jalan terakhir yang bisa mereka tempuh. Sebuah pelarian dari kegelapan yang mengintai setiap sudut rumah itu. Namun, meskipun mereka pergi, rumah itu tetap menunggu. Tua dan usang, namun penuh dengan daya tarik misterius yang tak bisa diabaikan. Kabar tentang rumah itu, tentang kisah horor yang terjadi di dalamnya, tak pelak menyebar ke penduduk sekitar. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Tetapi ada daya tarik yang mengundang orang-orang untuk mencari tahu lebih dalam. Beberapa bulan setelah Mira dan Arman meninggalkan rumah itu, sebuah keluarga baru muncul. Mereka adalah keluarga yang tampak ideal, suami istri muda dengan 2 anak kecil. Mereka baru saja pindah dari kota besar dan ingin memulai hidup baru di desa yang lebih tenang. Rumah itu dengan harga yang terjangkau tampaknya menjadi pilihan yang sempurna. Tidak ada yang lebih menarik bagi mereka daripada kesempatan untuk memiliki rumah besar dengan halaman luas. Meski rumah itu terkesan sedikit aneh. Hari pertama mereka memasuki rumah itu, suasana masih terasa sepi. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang kurang, namun tidak ada yang terlalu mencurigakan. Pintu yang berderit dan lantai kayu yang berdecit adalah suara yang familiar bagi mereka, bagian dari pesona rumah tua yang penuh dengan cerita. Mereka menyusun rencana untuk memperbaiki beberapa bagian rumah dan mulai membersihkan ruang-ruang yang sudah lama tak terpakai. Namun, meskipun mereka berusaha menjalani hari-hari mereka seperti biasa, sesuatu yang tak terlihat mulai mengintai. Roh Ratna, yang selama ini terperangkap dalam rumah tersebut, merasakan kehadiran keluarga baru itu. Sudah lama sejak ada orang yang tinggal di sana, dan kehadiran mereka menyentuh sesuatu dalam dirinya. Ratna, yang jiwanya telah terperangkap di dunia antara hidup dan mati, merasa ada kesempatan untuk memulai kembali. Semua yang telah dilalui oleh Mira dan Arman tampaknya hanya bagian dari siklus yang lebih besar. Sebuah permainan yang tak pernah benar-benar berakhir. Sore hari, ketika keluarga baru itu tengah menikmati waktu bersama di ruang tamu, mereka mulai merasakan perubahan. Ada hawa dingin yang datang entah dari mana, membuat mereka merasa cemas. Anak-anak mulai bermain di sekitar rumah, tapi mereka tiba-tiba berhenti di depan salah satu pintu yang tertutup rapat. Seperti dipanggil oleh sesuatu, mereka berdiri di sana
menatap pintu itu dengan tatapan kosong. Di luar, angin berhembus kencang, dan daun-daun yang gugur bergerak seperti dipandu oleh kekuatan yang tak tampak. Lalu, dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki ringan. Suara seperti bisikan lembut yang menyapa mereka, meski tidak ada seorang pun di sana. Mereka mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu, tetapi semakin lama, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Sesuatu yang sudah menunggu. Sementara itu, Ratna, roh yang selama ini terperangkap dalam rumah itu, merasa bahwa saatnya telah tiba untuk memulai siklus baru. Ia tahu bahwa kehadiran keluarga ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk melanjutkan permainan yang telah dimulai bertahun-tahun lalu. Ratna menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya, untuk memperkenalkan mereka pada dunia yang gelap, tempat di mana dia terjebak. Pada malam pertama, setelah seluruh keluarga tidur, Ratna memutuskan untuk muncul. Suara pintu berderit pelan membangunkan mereka, diikuti dengan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Di dalam kamar tidur anak-anak, lampu yang redup mulai berkedip. Anak-anak terbangun dengan terkejut, memandang sekeliling ruangan dengan mata lebar. Mereka merasa ada sesuatu yang bergerak di luar jendela, bayangan yang seolah mengintai mereka dari balik tirai. Kemudian, seperti bisikan dari jauh, terdengar suara lembut penuh rayuan. "Kalian sudah datang, aku menunggu kalian." Suara itu datang dari ruang gelap di ujung lorong, tempat di mana pintu utama tertutup rapat. Ketika anak-anak mencoba membuka pintu itu, mereka menemukan sebuah boneka antik yang tergeletak di lantai. Boneka itu tampak tua dan penuh debu. Namun ada sesuatu yang aneh pada matanya. Mata boneka itu tampak hidup, seolah mengawasi mereka. Ketika mereka menoleh, bayangan Ratna muncul di sudut ruangan. Wajahnya yang pucat, mata yang kosong, dan senyum yang mengerikan mulai muncul di depan mereka, menyambut mereka ke dalam dunia yang terperangkap di rumah itu. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi gelap gulita, dan rumah itu kembali menjadi penjara bagi mereka, seperti yang pernah terjadi pada Mira dan Arman. Siklus itu dimulai lagi. Rumah tua itu tidak pernah kosong. Ia menunggu seperti pemburu yang sabar, menanti untuk menyambut penghuninya yang baru. Kekuatan gelap itu tetap ada, mengikat setiap jiwa yang masuk ke dalamnya, membuat mereka terperangkap dalam permainan yang tak pernah berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.